Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tematik 5E subtema 2 ya, tentang ekosistem. Subtema 2-nya hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dan pembelajaran 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Apa saja peran makhluk hidup di dalam rantai makanan? Yang pertama, produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, produsen. Apa itu produsen? Yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Ya, biasanya berupa tumbuhan dan fitoplankton. Apa itu fitoplankton? Ya, produsen yang di perairan. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen apa? Konsumen itu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Biasanya ada tingkatannya, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen puncaknya. Konsumen pertama yaitu konsumen yang langsung memakan produsen. Ya. Dan konsumen kedua yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Konsumen 3 yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Maupun yang konsumen puncak yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi, ya, dia terakhir. Yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati menjadi zat-zat hara dalam tanah. Ya, zat yang diuraikan kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan. Ya, misalnya contoh pengurainya jamur, cacing tanah, dan bakteri. Kalian lihat di video ini ya, ada gambar. Ada yang pertama produsen itu apa? Tumbuhan. Keduanya konsumen 1 itu tikus ya, yang memakan tumbuhan. Konsumen 2 yaitu ular. Ular memakan tikus. Terus konsumen yang ketiga yaitu elang. Elang memakan ular. Yang dekomposernya atau pengurainya yaitu elang yang sudah mati terus diuraikan dia menjadi bakteri maupun cacing tanah ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan pengurai. Nah, berikut adalah video dari rantai makanan. Di dalam rantai makanan ada yang namanya aliran energi. Apa itu aliran energi? Adalah perpindahan energi yang diawali dari cahaya matahari ke produsen, konsumen, dan pengurai ya. Nah, kalian lihat contoh diagram aliran energi dan siklus nutrijennya ya. Jadi dalam rantai makanan selain terjadi aliran energi juga terjadi siklus nutrien ya, atau hara. Ya, adalah unsur atau senyawa kimia digunakan oleh makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Kalian lihat di situ ada energi matahari ya, digunakan oleh tumbuhan. Ya, energi panas dilepas ke lingkungan ya, produsen sebagai energi matahari, terus ke lingkungan, dan yang terakhir yaitu nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Dalam rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen, sedangkan hewan berperan sebagai konsumen ya. Tumbuhan dan hewan juga nih sejak lama digunakan oleh manusia sebagai apa nak? Sebagai inspirasi tarian ya. Ada beberapa tarian yang menggunakan tumbuhan dan hewan ya. Yang pertama yaitu yang berasal dari tumbuhan, tarian panen. Ya, tarian panen yang berasal dari daerah ya, biasanya dia menanam, merawat, dan memanen di sawah atau ladang. Misalnya tari bedrong, lesung dari Banten, tari maras taung dari Belitung, dan tari caping ngancak dari Lamongan. Properti yang digunakan yaitu bermacam-macam. Misalnya properti caping digunakan tarian maras, taung, dan caping ngancak. Properti yang digunakan pada tari bedrong lesung adalah alu, lesung, tampah, dan bakul.
Nah, berikut yang kedua yaitu tarian tentang hewan. Ya, ada beberapa macam tarian daerah yang terinspirasi dari hewan. Misalnya tari merak dari Jawa Barat, tari kancet lasan dari Kalimantan Timur, dan tari alang babega dari Minangkabau. Ya, misalnya tari kancet lasan menggambarkan gerakan burung enggang atau rangkong. Ya, ketika terbang melayang dan hinggap bertengger di dahan pohon. Itu merupakan properti dari tarian tumbuhan dan hewan. Itu macam-macam sistem pertanian beserta jenis tanamannya, ya. Yang pertama sistem pertanian sawah, kedua sistem pertanian ladang, yang ketiga sistem pertanian tegalan. Sistem pertanian sawah, ya, itu terdiri dari irigasi dan sawah non irigasi. Sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi yang airnya berasal dari sungai, danau, dan bendungan, ya. Itu sawah irigasi. Yang kedua yaitu sistem pertanian non irigasi. Sawahnya yang diperoleh itu berasal dari perairan, dari air hujan atau air sungai. Ya, biasanya sistem pertanian sawah itu jenis tanamannya yaitu berupa padi. Yang kedua yaitu sistem pertanian ladang. Ya, cara sistem pertanian ladang itu merupakan cara bertani di lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tahunan, ya. Misalnya tanaman hortikultura antara lain bayam, kubis, bawang, wortel, melon, dan semangka, ya. Yang ketiga sistem pertanian tegalan. Apa itu? Daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan, ya. Biasa jenis tanam di tegalan yaitu jagung, ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Nah, sekarang berikutnya yaitu nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua, musyawarah. Yang ketiga, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, ya. Itu merupakan nilai persatuan yang kita ambil di proklamasi kemerdekaan RI, ya. Di mana proklamasi kemerdekaan RI kita merdeka tanggal berapa, Nak? Yaitu tanggal 17 Agustus 1945, ya. Itu merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas kita hari ini yaitu anak-anak lihat bukunya di halaman 47, ya. Soal nomor 1. Kalian buat gambarnya, ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nasuminallahi wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.